Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ustadz Sarwat. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Saya nih sebenarnya tadi lagi di jalan Pak, jadi saya mampir dulu ke rumah anak saya, jadi terpaksa karena saya takut telat sampai di rumah. Dan ini kajiannya cukup menarik Pak. Saya juga udah beberapa saya broadcast juga menanyakan, wah ini kayaknya agak sedikit sentimental nih Pak gitu ya, judulnya gitu ya, perbedaan pendapat terkait hukum musik gitu. Jadi tadi ada beberapa yang juga japri, tungguin ya, tapi kayaknya kita mungkin untuk menghemat waktu kita jalan aja ya Pak ya, dan ini direkam jadi mereka masih bisa lagi nanti lihat di YouTube. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya persilahkan Pak Ustadz untuk memulai dan membacakan doanya Pak. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga amal-amal kita diterima oleh Allah. Kita sudah melalui puasa ini sudah lebih dari 2/3, tinggal sepertiganya, bahkan mungkin tinggal berapa hari ya, ini kan sudah hari Jumat. Insya Allah ketemu Jumat lagi, kita udah puasa yang terakhir tuh ya, berarti kira-kira seminggu lah gitu ya, berarti tinggal seperempatnya. Semoga apa yang selama ini sudah kita laksanakan, baik kita puasa ataupun kita sholat tarawih, tahajud, baca Quran, etikaf, dan yang lain-lainnya, semoga dicatat sebagai amal kebaikan kita dan diberikan ganjaran yang enggak cuman setimpal, tapi yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga semoga pada akhir Ramadan nanti kita bisa sukses ya, menjadi orang yang diampuni dosanya dan beruntunglah minal aidin wal faizin. Hari ini kita akan membahas satu tema yang tadi dibilang katanya ditunggu-tunggu. Sebenarnya bukan ditunggu-tunggu, saya sendiri juga merasa ini penting. Kenapa? Karena kita ngomongin tentang keseharian kita atau realitas kita sebagai, ya katakanlah sebagai seorang anggota masyarakat gitu ya, sebagai umat Islam juga. Kita mau bicara tentang perbedaan pendapat para ulama terkait dengan seni musik dan lagu, ya, musik dan lagu. Ini kan memang satu kajian yang selalu jadi titik perbedaan pendapat para ulama memang terkait dengan musik atau lagu itu, karena secara umum kita bisa membuat petanya begini, pecah dua di antara para ulama terkait dengan fatwa hukum halal apa tidaknya lagu dan musik ya. Ada sebagian kelompok umat Islam yang secara total mengharamkan, dan antitesisnya ada lagi sebagian yang secara total menghalalkan. Nah, pertanyaannya kan begini, kenapa sih kok ada perbedaan seperti itu? Jawabannya karena memang dalil-dalil yang terkait dengan hukum musik itu sendiri di zaman Rasulullah ambigu. Ada keterangan atau penjelasan di mana Nabi katanya dianggap melarang musik misalnya begitu, dengan beberapa fakta hadis-hadisnya. Tapi ternyata dalam beberapa fakta yang lain ternyata bisa dipahami bahwa oh berarti itu nggak haram itu musiknya gitu. Artinya dalil-dalilnya memang tidak secara eksplisit, tidak secara tidak secara mutlak gitu ya disepakati hukumnya halal atau haram. Jadi dia tuh ada di perkara di tengah-tengah lah gitu kira-kira, antara kelompok ulama yang mengharamkan dengan kelompok ulama yang menghalalkan. Makanya pembahasan tentang musik dilihat dari sudut pandang syariat Islam itu memang jadi cantik ya, jadi menarik gitu, karena ya tadi karena ada khilafiyahnya yang sangat kuat. Nah, maaf Pak Ustadz, Pak Ustadz videonya ketutup. Oh, ketutup ya. Oke, sekarang udah kebuka lagi ya. Oke. Semangat. Ya.
Nah, terkait dengan masalah hukum apa namanya hukum musik ya, kalau kita cari di dalam Al-Quran ayat yang bicara tentang musik gitu ya, kata musik itu sendiri atau lagu itu sendiri di dalam Al-Quran tuh kita ternyata nggak ketemu ya, nggak ketemu satu kata yang maknanya adalah musik. Belum ngomongin hukumnya apa, baru cuman ini ada nggak ya Al-Quran mengatur masalah tentang musik gitu. Nah ternyata kita memang terus terang saja tidak menemukan ya diksi atau istilah khusus di dalam Al-Quran yang maknanya adalah musik. Nah dari situ aja kita udah kebayang, wah berarti ini jadi polemik nih karena nanti akan ada kelompok yang mendukung haramnya musik, tetap dia pakai ayat Quran, cuman ayatnya itu tidak yang istilahnya to the point gitu, tidak secara mutlak bilang musik itu haram. Tapi akan mengambil ayat-ayat yang sekiranya akan sedikit lewat situ. Ibarat kita naik kita naik apa namanya naik pesawat ke satu kota yang di kota itu nggak ada bandaranya gitu. Misalnya saya mau ke Magelang gitu. Atau bisa dikejar dari Jogja atau bisa dikejar dari Solo. Nah, tiga itu kira-kira mana yang paling mendekati lah gitu kan. Nah, tapi untuk bandara yang betul-betul tepat di Kota Magelang itu tidak ada. Nah, gitu kan. Kira-kira ayat Quran begitu. Kalau mau ditarik-tarik ayatnya ke sono sih bisa, tapi ditarik ke sini juga bisa. Sedangkan ayat yang to the point secara eksplisit bilang halal atau bilang haram, nah itu juga malah nggak ada gitu. Makanya jadi semakin seru perdebatan terkait antara musik ini ya sebagai sebuah kajian hukum Al-Qur'annya. Kita tidak intinya gini, kita tidak menemukan hukum yang eksplisit di dalam Al-Qur'an, termasuk juga kita tidak menemukannya di dalam hadis Nabi, walaupun ada beberapa hadis Nabi yang agak sedikit lebih tegas gitu ya, tapi ketegasannya tuh dilawan lagi dengan ketegasan yang lain. Dalam arti begini, ketika ada hadis yang secara kayaknya agak tegas nih mengatakan bahwa haram gitu ya. Nah, justru kita akan menemukan lagi hadis yang lain yang juga lebih tegas lagi mengatakan halal. Jadi dia tetap ambigu, baik Quran atau hadis, bahkan fatwa atau pendapat para ulama sendiri pun pecah dua juga gitu. Tetap ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan. Saya akan mulai dari level para ulama Nabi saja itu sudah pecah dua tuh antara yang bilang haram dengan yang bilang halal. Ya, saya bacakan Bair. Ini kalangan sahabat ya. Eh, Ibnu Umar itu bertanya kepada Abdullah bin Zubair. Umar nih sahabat Nabi juga, tapi dia lebih kecil gitu. Nanya kepada Abdullah bin Zubair yang udah lebih serius gitu, yang udah lebih senior maksudnya kok serius. Dia bertanya begini, eh, eh, saya menemukan sebuah benda ya di dalam rumah Abdullah bin Zubair ini, yang mana itu benda itu alat musik ternyata gitu. Lalu Ibnu Umar bertanya, ini apa gitu. Maksudnya bertanya ini hukumnya apa nih kok di rumah seorang sahabat Nabi ada alat musik gitu kan. Maka Abdullah bin Zubair menjawab sambil memegang benda itu gitu ya. Lalu dia bilang apa? Ini namanya mizan syami. Mizan syami. Istilah di masa itu disebut dengan mizan, kayak timbangan, tapi dari apa namanya? Dari Syam, dari negeri Syam. Uh, Sebagian ulama mengatakan itu gitar, sebagian mengatakan itu harpa, sebagian lagi mengatakan apa beda-beda gitu ya. Tapi yang jelas itu memang dia adalah alat musik. Nah, lalu kata Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair mengatakan dengan mendengarkan alat ini otak kita tuh jadi seimbang. Gitu. Dia bilang begitu. Ya, dan ini bisa kita temukan riwayatnya di dalam kitab An-Nihayah Imam Haramain ya, dan juga Isbatul Mu'arrikhin oleh Ibnu Abid Dunia. Ya, jadi sahabat Nabi mengatakan alat ini kalau kita dengerin otak kita jadi seimbang.
Maksudnya mungkin kita jadi tenang lagi. Dia mengatakan otak kita jadi seimbang gitu ya. Nah, terus nanti ada juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang juga mengatakan tidak mengapa musik itu dimainkan, karena juga faktanya di masa Nabi ada budak-budak wanita yang pada bernyanyi dan mereka bertepuk tangan dan mereka menari-nari diiringi dengan alat-alat musik tradisional mereka, dan Rasulullah tidak melarang, walaupun pada saat itu ada Abu Bakar yang awalnya mengusir, hei kalian jangan main nyanyi-nyanyi di sini, masa di depan Nabi kalian pada nyanyi-nyanyi, nggak sopan gitu. Nah, larangan dari Abu Bakar itu oleh sebagian ulama ditafsirkan sebagai itulah larangan gitu. Nah, tetapi kemudian ternyata Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, aja jangan dilarang. Katakan bahwa berarti bolehnya kalau pas hari raya doang, kalau di luar hari raya nggak boleh gitu. Karena dari awal dia sudah punya pemahaman bahwa musik itu haram. Jadi apapun nanti ketemu ayat, ketemu hadis yang sekiranya mengurangi level keharaman, dia akan carikan alasan atau excuse bagaimana dia tetap haram ya. Nah, gitu. Nah, sementara mereka yang bilang halal dari awal punya asumsi musik halal. Kalaupun ada ayat atau hadis yang sekiranya agak mengharamkan, nah dia akan carikan kelemahan-kelemahan argumentasi itu gitu ya. Nah, kemudian sebagian sahabat lagi, saya bacakan lagi misalnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi juga. Itu termasuk yang mengharamkan. Dia punya fatwa. Abdullah bin Mas'ud bilang begini, al-ghina'u ya, nyanyian itu yunbitun nifaqa, menumbuhkan sifat kemunafikan fil qalbi, di dalam hati. Kama yumbitul ma'u az-zar'a, seperti air itu bisa menumbuhkan tanaman. Jadi makin disiram kan tanaman makin subur. Nah, hati kita kalau disirami dengan musik, maka akan muncul kemunafikan. Nah, ungkapan Abdullah bin Abbas inilah yang kemudian digadang-gadang gitu ya, dijadikan sebagai dasar tuh kan haram gitu. Kemudian juga sebagian sahabat diriwayatkan mengharamkan seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau menafsirkan satu ayat, tafsir ya, bunyi ayatnya begini, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis, dan di antara sebagian manusia itu ada yang membeli atau mempergunakan perkataan yang tidak berguna, lahwal hadis, perkataan yang main-main yang tidak berguna, liyudilla an sabilillah, demi untuk menyesatkan orang dari jalan Allah, bighairi ilmin, tanpa ilmu. Nah, konon di dalam tafsir itu dikatakan lahwal hadis itu maksudnya adalah lagu ya, menyanyi-nyanyi pakai lagu, nah itulah wal hadis gitu. Nah, boleh jadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas itu belum lengkap, dalam arti begini, nyanyi itu maksudnya siapa yang nyanyi dan nyanyikan apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Apakah semua nyanyian dan lagu itu disebut dengan lahwal hadis gitu kan. Nah, ternyata sebagian riwayat lagi mengatakan begini, dulu orang-orang musyrikin Mekah, karena mereka tidak suka dengan Quran, maka kalau ada orang baca Quran, mereka sengaja nyanyi-nyanyi demi untuk biar bacaan Quran jadi nggak kedengeran karena dihajar dengan lagu gitu kan. Mereka palanya nyanyi, bertepuk-tepuk tangan dan sebagainya biar orang-orang yang mau dengerin Quran itu jadi nggak kedengeran gitu. Jadi mereka nyanyi-nyanyi. Sehingga artinya bahwa nyanyian, lagu dan sebagainya itu pernah dulu digunakan untuk menjauhkan orang dari sabilillah, dari jalan Allah begitu ya, dari mendengarkan Quran. Nah, maka itulah yang kemudian yang dipotret gitu, yang di capture tuh, lihat lagu dan nyanyian itu digunakan untuk menjauhkan orang dari Al-Qur'an. Maka hukum lagu dan nyanyian itu adalah haram gitu. Nah, itu dari sebagian yang lain pun mereka malah mengharamkannya. Nah, gitu. Jadi pada akhirnya kemudian balik lagi, ini semua adalah kembali kepada
perbedaan pandangan tentang musik gitu. Nah, baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita kumpulkan semua pendapat atau fatwa yang mengatakan musik itu haram, lalu kita carikan ilat ya. Ilat itu maksudnya titik poin yang sekiranya menjadi dasar keharaman gitu ya. Itu istilahnya ilat. Maka umumnya sepakat bahwa musik itu diharam karena dia sifatnya melalaikan gitu. Melalaikan. Melalaikan. Nah, tegak pertanyaannya gini, melalaikan itu maksudnya melalaikan apa? Nah, kebanyakan ulama mengatakan melalaikan dari kewajiban yang utama, khususnya dalam hal ini adalah sholat 5 waktu. Gara-gara musik, maka orang jadi tidak sholat yang fardu yang 5 waktu. Itu alasan yang paling dasarnya. Karena begitulah tertulis dalam kitab-kitabnya para ulama gitu ya. Dengan menggunakan ayat ya tadi, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Sebagian manusia ada yang menggunakan perkataan yang tidak berguna, gitu. Tidak berguna karena gara-gara nyanyi, gara-gara sibuk dengan urusan lagu, jadi nggak sholat, gitu ya. Itu ilatnya kayak gitu. Kemudian selain itu meniru-niru orang kafir, karena orang kafir dulu, ini ilat yang kedua ya. Kalau tadi kan karena melalaikan, yang kedua karena meniru orang kafir. Bahwa orang-orang musyrikin Mekah dulu kalau mereka berhaji, tawaf, sa'i gitu ya, mereka tuh bukan baca zikir atau misalnya baca doa dan sebagainya, tapi mereka malah bertepuk-tepuk dan bersiul-siul. Ya, seperti disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 35. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. Tidaklah orang-orang musyrik itu beribadah di sekitar Baitullah, di sebelah Ka'bah, kecuali mukaan wa tasdiyah, bersiul-siul dan bertepuk-tepuk. Nah, itu ditafsirkan oleh mereka yang mengharamkan musik, itulah dalil haramnya musik. Ya, Quran menyebutkan orang musyrikin Mekah bersiul-siul dan bertepuk-tepuk sebagai pengganti dari ibadah. Maka hari ini kita tidak boleh menyanyi, nggak boleh bermusik, karena dianggap itu meniru orang kafir, gitu ya. Kemudian jadi pada akhirnya nanti kita akan ketemu fatwa di mana para ulama akhirnya memang ketika mereka mengharamkan musik ya antara dua itu, antara itu perbuatan yang melalaikan dengan perbuatan yang meniru-niru orang kafir. Sebenarnya sih ada juga alasan yang lain ya, misalnya ada yang mengatakan gara-gara musik itu turunlah bencana, gara-gara musik turunlah bencana. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya, di mana Nabi tuh katanya pernah bersabda begini, apabila 5, 10, 15 gitu ya, maka bala bencana, ya, bencana itu turun. Nah, dan beliau menghitung di antara salah satu itu adalah yang menyanyi dengan alat wanita udah dibiarin nyanyi dengan mereka sudah berhak tuh untuk itu berdasarkan hadis yang apa namanya yang dikemukakan. Nah, kemudian ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bunyinya begini. Sesungguhnya Allah Muhammad menjadi rahmat dan petunjuk bagi alam semesta, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan aku sebagai nabinya untuk menghancurkan seruling dan alat-alat musik. Gitu. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Jadi menurut hadis ini konon katanya Nabi Muhammad dikasih misi atau dikasih perintah adalah menghancurkan seruling dan alat-alat musik. An amhaqal mazamira wal kinnarat. Saya wa amaroni, saya diperintah oleh Allah punya misi untuk menghancurkan alat-alat musik, seruling dan alat-alat musik. Nah, kemudian ada juga hadis yang lain, dan ini hadisnya malah sahih nih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yakunanna min ummati aqwamun yastahillunal hira wal harira wal khamra wal ma'azifa. Akan ada nanti dari umatku ya satu kaum yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr, dan menghalalkan alat musik. Padahal harusnya itu semua berada pada posisi
haram, 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 haram gitu. Tapi akan datang satu masa di mana umatku sudah mulai ada yang menghalalkan. Apa itu zina, kemudian sutra, padahal sutra itu nggak boleh kalau buat laki-laki ya, bolehnya buat perempuan. Lalu minum khamar, dan yang keempat itu adalah menghalalkan musik. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Nah, itulah hadis yang paling istilahnya paling sahih banget, yang paling kuat dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh mereka yang anti musik dan mengharamkan musik, yaitu bahwa akan datang pada suatu ketika umatku yang menghalalkan bla 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 lalu alat musik gitu ya. Baik, kemudian kita akan masuk kepada apa namanya, pendapat yang kebalikannya atau antitesisnya. Ya, dalil-dalil yang mereka gunakan adalah begini. Pertama, menjawab dulu apa yang dituduhkan. Misalnya ya, tadi kan ada ayat yang digunakan untuk mengharamkan musik. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi. Ada di antara manusia yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna, lahwal hadis, ditafsirkan sebagai lagu ya, sebagai musik yang mengganggu orang baca Quran gitu. Nah, ternyata kalau kita cek lagi di dalam kitab-kitab tafsir, bahwa penafsiran yang seperti itu bukannya tidak ada sih ya, ada. Tapi nggak semua ulama menafsirkan seperti itulah wal hadis. Ya, misalnya kayak saya sebut, misalnya versi Ad-Dhahhak, ini ulama tafsir di level para tabi'in, bahwa lahwal hadis itu maksudnya bukan nyanyian, bukan musik, tetapi tindakan menyembah berhala atau syirik gitu. Ya, sama juga Al Hasan juga mengatakan lahwal hadis itu artinya bukan musik tapi perilaku syirik dan kufur ya. Dan apa namanya, yang mengatakan bahwa itu musik ada memang, bahwa itu haram gitu, dan yang dimaksud adalah musik ya, tapi tidak merupakan pendapat yang disepakati oleh para ulama gitu. Jadi yang menafsirkan lahwal hadis itu adalah musik adalah Mujahid ya. Nah, tapi memang ini tidak mewakili katakanlah kelompok ulama secara keseluruhan, tapi mewakili kelompoknya dia dan para pendukungnya gitu ya. Padahal sementara itu banyak juga para ulama dan dari kalangan ahli tafsir gitu yang menghalalkan musik, dan dari kalangan sahabat juga ada, dari kalangan tabi'in juga ada gitu. Kemudian mereka juga menjawab bahwa yang tadi bersiul-siul dan bertepuk-tepuk itu dikatakan itu perbuatan orang-orang musyrik gitu ya, dan kita tidak boleh menyanyi dan sebagainya. Sebenarnya itu agak terlalu maksa sih ya, agak terlalu maksa gini. Sebenarnya kan ayat ini tidak secara langsung menyebutkan tentang musik dan lagu. Ayat ini hanya bercerita tentang bagaimana orang-orang di masa jahiliyah dulu melakukan ibadah dengan cara bersiul-siul dan bertepuk-tepuk tangan. Nah, kemudian oleh kalangan yang ingin mengharamkan lagu dan musik itu, perbuatan orang jahiliyah masa lalu itu kemudian diceritakan di ayat ini, dan kemudian dikait-kaitkan dengan keharaman lagu atau musik itu. Padahal kan yang diharamkan itu kan menyembah Allah dengan cara bersiul dan bertepuk tangan. Nah, yang mana hal itu merupakan perbuatan orang kafir memang gitu. Tapi kalau kita bermusik atau menyanyikan lagu, kan belum tentu kita menyembah berhala kan gitu, belum tentu. Nah, tapi kata mereka, emang sih kamu nggak nyembah berhala, tapi caramu bernyanyi dan sebagainya itu seperti orang-orang kafir menyembah Tuhan mereka dengan cara nyanyi-nyanyi gitu. Apalagi di kita nih di Indonesia ya, kesan yang kita dapat dari non muslim, sebutlah misalnya orang Kristen gitu ya, itu kan kalau mereka lagi misa, lagi kebaktian atau lagi apalah di dalam gereja, kan itu nyanyi gitu ya. Kita sebagai orang awam, nyanyi itu, nyanyi lagi gitu. Paling enggak yang saya lihat di film-film begitu. Mereka masuk gereja lalu mereka nyanyi-nyanyi gitu. Oleh yang garis keras dalam arti yang mengharamkan musik, mereka bilang apa? Kamu nyanyi, berarti kamu kayak orang kafir. Gitu. Dan saya masih ingat memang apa ya, di gereja itu banyak muncul vokalis ya. Saya masih ingat dulu kalau nggak salah angkatan saya, angkatan kita 88 tuh kalau nggak salah yang nyanyi bersama Katon Bagaskara itu siapa namanya ya? Siska gitu apa siapa gitu kan, non muslim dia, anak anak rohani Kristen, tapi suaranya bagus memang gitu ya, nyanyi sama Kla Project gitulah, apa gitu judulnya lupa ya. Teman saya bilang tuh anak roh Kris ya, suaranya enak loh gitu nyanyi gitu.
Nah dari situ kemudian banyak kiai ulama ustadz gitu yang bilang haram nyanyi. Kenapa? Kayak orang kafir aja lu, kayak orang di gereja nyanyi-nyanyi gitu. Padahal kalau dipikir-pikir di masjid juga orang pada nyanyi-nyanyi juga sih sebenarnya kan. Minimal sholawatan kan nyanyi itu ya kan. Kemudian kalau lagi apa sih namanya lagi ada acara hadroh gitu ya lagi itu kan nyanyi juga sebenarnya walaupun alirannya beda. Kalau gereja kan alirannya rada-rada bule lah gitu ya. Nah kalau yang di masjid-masjid itu kan rada-rada Middle East lah gitu ya kan. Tapi lagu juga sih nyanyi juga gitu. Jadi sebenarnya balik lagi bahwa tidak ada kesepakatan yang bulat di antara para ulama tentang halal haramnya musik. Mereka yang mengharamkan sudah enjoy dengan keharamannya, maka mereka sudah mengatakan saya talak 3 dengan musik, nggak boleh, haram. Bahkan ringtone handphonenya pun diganti juga sama dia, nggak pakai lagu, pakai ayat atau pakai azan. Jadi kalau ada HP apa orang telepon gitu ya, itu Allahu Akbar, gitu. Kirain azan, nggak taunya ada orang nelpon gitu. Saking dia anti dengan yang namanya musik. Nah, pertanyaan saya begini, pertanyaannya, kenapa kok ada kalangan yang sebegitu antinya dengan musik, sehingga buat dia orang kalau udah bermain musik tuh udah neraka lah pokoknya gitu. Pokoknya sekali neraka tetap neraka, hidup neraka gitu ya. Jawabannya begini, karena memang sistemnya adalah indoktrinasi ya. Banyak di antara kita belajar agama Islam itu jalurnya jalur doktrin. Doktrin tuh istilahnya orang kayak dicekokin gitu ya. Dengan sekian banyak dalil dimampatkan begitu dan ustadznya atau katakanlah guru agamanya biasanya pakai sistem gini, yang benar cuman kami, ustadz yang lain tuh nggak ada yang benar, salah semua, yang benar cuman kami doang, saya doang yang benar. Dah ikutin saya aja, pokoknya musik haram, musik haram, musik haram, musik haram, musik haram terus gitu kan tiap pengajian itu yang diangkat. Ya lama-lama masuk tuh menyerap ke dalam batin bahwa musik itu haram gitu ya. Saya termasuk salah satunya. Gitu. Saya termasuk orang yang anti musik dalam arti kalau dalam pengajian-pengajian dulu waktu masih di Rohis di SMA itu kita mengharamkan musik tuh. Anak-anak musola itu mengharamkan musik. Secara katakanlah kalau ditanya musik gimana hukumnya haram gitu. Tapi secara batin, nah ini dia. Diam-diam saya juga hobi dengerin Queen gitu. Tapi diam-diam karena kalau ketahuan sama teman-teman anak rohis gengsi gua gitu. Tapi di luar dari itu dengerin juga sih. Nah, sehingga muncul ini apa namanya semacam kayak dualisme gitu di dalam perasaan gitu ya. Antara satu ini nggak boleh, ini haram, ini najis, tralala, bla 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 gitu kan. Dengan tetap kalau dengerin lagu-lagu apa namanya duran-duran mah demen gitu ya kan asik banget nih lagunya. Ya, saya kasih contoh Duran-Duran karena kita zaman segitu emang lagi Duran-Duran kan. Queen tuh lagi aja baru ngeluarin album The Work gitu. Jadi ya Phil Collins lah apa segala macam kita hafal semua namanya juga anak SMA lagu-lagu tahun 90-an mah hafal semua sampai gini hari gitu kan. Walaupun udah lama nggak dengerin tapi kalau misalnya di mana gitu ada lagu itu diputer ya goyang juga sih. Lagu gue SMA tuh gitu kan. Sementara sebagai anak rohis gitu ya, kita keluarin fatwa tuh haram, nggak boleh, haram, haram gitu, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Tapi dalam kenyataannya hobi juga gitu kan. Saya tumbuh dalam suasana yang seperti itu, dualisme antara yang bilang haram dengan yang apa namanya yang hobi juga gitu ya. Bohemian Rhapsody itu dari dulu sampai sekarang saya masih demen gitu. Asik banget ya lagunya itu ada beberapa aliran musik dijadiin satu dan seru lah gitu. Apalagi ada bismillahnya gitu. Ada Mustafa Ibrahimnya gitu kan. Wah, ini agak Islami nih. Bahkan saya dulu menganggap Freddie Mercury Islam kayaknya sih gitu, padahal bukan juga sih ya. Nah, artinya dualisme tadi muncul di dalam tubuh kita. Boleh jadi sebagian dari teman-teman saya juga gitu, ya mengalami dualisme antara yang bilang haram tapi juga hobi juga gitu. Sampai kepada suatu hari, ini menarik nih, saya cerita sedikit ya. Suatu hari saya ketemu dengan perwakilan resmi Universitas Al-Azhar Mesir di Jakarta, di Indonesia.
ya mereka punya kedutaan besar kan, Mesir itu punya kedutaan, dan di kedutaan itu ada salah satu unit namanya Bi'satul Azhar, perwakilan Azhar di Indonesia. Nah, saya ketemu dengan representatifnya gitu kan, dalam rangka saya lagi ngadain di rumah saya ini Maulid Nabi. Dan karena kita orang Betawi ya, biasalah Maulid itu ibu-ibu pakai robana kan, kosidahan. Ya dananya ya kagak ada gitu ya, biasalah emak-emak gitu kan. Nah, saya ditugaskan menjemput beliau. Nah, sambil di perjalanan, sambil saya kondisikan, saya bilang gini, ini di orang Arab ya, mohon maaf nih Syekh gitu, kita nih di Indonesia dakwah belum terlalu berhasil banget. Sebagian sih sudah ada yang ya mulai sadar gitu, tapi belum bisa tuh yang namanya ninggalin musik tuh masih susah gitu. Saya ngomong gitu sama Syekh Al-Azhar itu. Terus dia bilang apa? Kenapa musik dengan ada apa dengan musik? Kenapa Anda bilang masih susah? Emang musik haram? Lah iyalah Syekh, kan musik haram gitu. Selama ini yang saya tahu dari mentor-mentor saya, dari guru-guru ngaji saya, musik itu haram. Wah, di situ dia jelasin, ente ya nggak ngerti agama, cuma anak SMA doang, nggak punya literatur, nggak punya apa, tiba-tiba main bilang musik haram. Ntar dulu, kita jelasin dulu panjang lebar gitu kan. Saya bengong juga itu, karena selama ini saya taunya musik itu haram, udah titik gitu doang. Tapi ini yang ngomong ulama Azhar loh, jadi doktor dia, profesor gitu ya, ahli fikih, ahli apa dan sebagainya, terus tiba-tiba dia bilang, siapa bilang musik haram? Enggak, gitu. Dia keluarkan semua dalil yang saya tuh cuman bengong aja gitu. Ternyata ada ilmu baru nih gitu. Karena selama bertahun-tahun saya gaulnya sama kelompok yang pokoknya musik haram aja, titik, udah selesai gitu. Tapi ini ketemu lagi, dan ini bukan kelompok dalam arti anak-anak muda, anak rohis, anak yang nggak bisa bahasa Arab nih. Ini profesor doktor di bidang ilmu syariah gitu. Masa saya bilang, pintaran gue dari lu, kan nggak mungkin gitu kan. Biar bagaimanapun saya masih bisa membedakan mana pakar, mana ya istilahnya cuman ngefan aja gitu kan, beda. Kalau pakar kan pakar betulan, dalam arti memang dia pakar banget. Nah, di situ dia jelasin panjang kali lebar gitu. Wah, baru saya sedikit rada-rada terbuka dikit gitu. Kenapa? Karena dari awal saya termasuk orang yang paling anti dengan musik. Paling tidak kalau ngomong secara formal musik haram. Walaupun diam-diam dengerin Queen gitu. Ya, nah makanya kemudian akhirnya jadi, nah boleh nih gitu kan, boleh nih gitu. Nah artinya sekarang jadi punya ya istilahnya punya dua kaki lah gitu. Kalau temu yang bilang musik haram, tenang. Saya adalah bagian dari kalian. Saya juga yang teriak-teriak musik haram itu. Tapi kalau ada ulama Islam yang mengatakan musik halal dan sebagainya, di pesantren pada main kosidahan, ada nasyid, ada apa dan sebagainya, ya nggak apa-apa juga sih gitu, ya kan. Kalau saya dulu satu-satunya musik tuh cuma nasyid, tapi nasyidnya yang tidak pakai suara, yang akapela, dan waktu itu nasyidnya berbahasa Arab gitu. Kalau nasyid bahasa Indonesia tuh saya anggap bukan senandung Islami gitu, kayak bimbo gitu masih belum Islami gitu. Padahal kan kalau kita ngomongnya sekarang, bimbo ya religi lah pasti gitu kan, identik dengan religi gitu kan. Tapi kalau saya waktu itu enggak, bimbo masih ya sekuler gitu, apalagi debu gitu kan. Dulu kan ada tuh grup musik debu ya, debu apa ya, debu ya kalau nggak salah kan. Terus Raihan kan pakai dangdung juga. Wah itu masih pakai alat musik, itu masih haram gitu. Jadi hanya yang tanpa alat musik dan kemudian teksnya bahasa Arab gitu. Bahkan ketika teman-teman di UI, di anak-anak musola Izzatul Islam tuh pada bikin grup nasyid, kan mereka bikin grup nasyidnya pakai yang model suara musiknya pakai mulut, apa sih, akapela ya, apa itu istilahnya gitu. Ada senada juga kayak gitu. Saya masih mengatakan itu masih haram itu. Kenapa? Karena yang haram itu kan bukan hanya musik yang asli dengan alat musik, dengan synthesizer gitu ya, dengan apa namanya, alat musik buatan pun haram juga gitu. Pokoknya saya kalau ngomongin yang kelompok-kelompok pengharam musik, saya ada paling depan, imamnya lah gitu. Nah cuman lama-lama orang belajar agama itu kan nggak bisa cuma stuck berhenti di satu titik gitu kan.
tetap harus ada istilahnya progres, ada perkembangan, ada pertambahan wawasan dan sebagainya. Nah, di situ saya kelepek-kelepeknya ketika berhadapan dengan para ulama dari Al-Azhar Mesir, gitu ya. Karena biar bagaimanapun saya tetap hormat sama lembaga-lembaga keulamaan yang kelas dunia internasional. Al-Azhar itu sudah berdiri sejak 1000 tahun yang lalu, gitu kan. Para ulamanya memang ya istilahnya bonafit banget lah, ya berkualitas banget gitu. Sehingga paling tidak kemudian saya jadi begini, oke, yang haram okelah haram silahkan, tapi yang bilang halal juga oke juga, gitu nggak apa-apa. Jadi nggak jadi masalah, karena balik lagi akhirnya saya mengatakan itu perbedaan pendapat. Mengingat bahwa saya aja yang paling paling depan yang mengharamkan musik, tetap saya dengerin Queen gitu. Itu nggak bisa lepas gitu dari ingatan saya. Tahun-tahun 80-an tuh masih ada Michael Jackson lah, masih ada Madonna, Cyndi Lauper, apalah gitu ya kan. Kalau musik nasional belum, waktu itu belum terlalu muncul ya. Kayak Dewa, God Bless apa itu belum terlalu. Sudah ada tapi ya kita masih ke Amerika lah, masih generasi MTV nah, gitu. Jadi lagu-lagunya sekarang pun lagu-lagu yang jadul-jadul tuh malah banyak tuh di HP saya gitu. Nah, tapi saya ketemu juga dengan teman-teman, nah ini yang unik gitu ya. Yang dulunya waktu masih di SMA, masih apa tuh anak band gitu, sekarang dia tiba-tiba bilang, "Ustaz, musik haram," gitu. Dalam hati saya, "Kan lu dulu anak band." Yang bilang haram tuh gua, bukan lu gitu. Kenapa sekarang jadi kebalik, malah lu yang bilang haram gitu. "Enggak Pak Ustadz, soalnya sekarang ini kan saya udah belajar ngaji nih, udah insaf," gitu kan. Kata Pak Ustadz saya musik haram, ada di Quran, ada di hadis dan sebagainya. Dalam hati saya, ya saya kayak ente itu udah dari SMA dulu tuh, udah begitu dulu. Udah main haram-haramin. Tapi sekarang berapa tahun kemudian, 30 tahun kemudian, wawasan saya udah mulai nambah. Nah, kalau ente dulu anak band, terus sekarang tiba-tiba bilang musik haram, ya nggak apa-apa juga sih gitu. Ada kan banyak Gito misalnya, Gito Rolis gitu kan dulu vokalis The Rollies kan, lalu sadar gitu apa ikut agama jamaah tablik kalau nggak salah gitu kan dan haram musik itu, gitu. Beberapa artis kan ada juga tuh nggak mau gitu. Walaupun kalau sekarang sih sebenarnya lebih smooth ya, artinya begini, musik yang rada-rada cadas yang banyak alkohol, mabok dan sebagainya mungkin enggak, tapi kalau musik rada religi malah dapat tempat kan. Makanya, Opik gitu contohnya gitu kan. Kalau dia nyanyi di kafe apa gitu kagak laku. Kalau dia pakai sorban terus nyanyi religi, orang bayar mahal itu, gitu. Nah, jadi memang balik lagi pada akhirnya itu semacam kayak ada dualisme gitu ya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat terkait dengan fatwa haramnya musik. Saudi Arabia, itu rata-rata ulamanya semua mengharamkan musik ya. Jadi kalau ketemu ustadz-ustadz yang ciri-cirinya itu bergerak ada LC-nya di belakang gitu, itu biasanya dari Timur Tengah khususnya dari Saudi, biasanya umumnya mereka mengatakan musik haram gitu, tegas gitu, to the point haram. Tetapi kalau LC-nya dari Mesir gitu ya, agak sedikit toleran. Karena para ulama Mesir itu menikmati lagu-lagunya Ummu Kulthum, ya kan. Ummu Kulthum itu apa namanya penyanyi perempuan padahal ya, yang kalau di Mesir tuh udah fenomenal tuh. Dia mau dia Kristen, mau dia ateis gitu ya, semua senang dengan lagunya Umi Kalsum. Kalau di Indonesia kira-kira kayak ya Bang Haji Roma Irama lah gitu kira-kira gitu ya. Semua kalangan senang gitu dengan lagunya Oma Irama. Kadang-kadang juga ada lirik-liriknya yang bagus gitu ya. Sehingga ya gitulah di tengah umat Islam kalau kita tanya apakah ada yang mengharamkan? Ada pastinya. Tapi kalau kita tanya gimana yang lainnya yang menghalalkan? Yang menghalalkan musik itu lebih banyak. Pertanyaannya terakhir begini, kenapa sampai kenapa ya mengatakan musik itu hal? Sebenarnya ada studi historical ya, studi sejarah gitu. Jadi gini, pada saat para ulama empat mazhab itu hidup, saat itu musik itu belum ada yang namanya radio atau tape
Spotify kan belum, itu katakanlah ruku gitu, apa gitu mereka nyanyi-nyanyi dan sebagainya gitu kan. Nah, pagelaran musik itu di masa itu tidak bisa didengarkan dengan alat rekaman, dengan player gitu, dengan iTunes gitu nggak bisa. Ya harus live gitu. Dan kalau live itu berarti sebuah pagelaran musik gitu, sebuah apa namanya, sebuah hajatan musik besar gitu. Nah, pada saat itulah karena musiknya live, lalu orang tersihir, terbawa dengan suasana, lupa waktu, lupa sholat, lupa banyak lah gitu kira-kira. Nah, kalau kayak sekarang nih kurang lebihnya kayak orang masuk nightclub gitu, diskotik yang di dalamnya orang tuh heboh, mabok, campur laki perempuan, apal dan malam yang betik. Nah, makanya kalau masa itu kayak yang rada nggak demen gitu sama musik, mengharamkan dan sosok musik dari meninggalkan sholat, mabok, nah gitu. 3 itu ya, tidak sholat, mabok, zina. Ya udah, klop, makanya diharamkan. Banyak ulama di masa 4 mazhab itu mereka bilang haram, haram, haram. Waktu musik itu kan mengalami proses ya, apalagi sudah mulai dikenal industri rekaman, di mana orang kalau mendengar musik cukup putar piringan hitam aja, ya dengan gramofonnya itu jadi debuk gitu ya, tidak harus berada pada suasana meninggalkan sholat, tidak harus berada pada suasana berzina atau mabok dan sebagainya, karena musik lebih punya kedudukan dan beradab gitu, kayak konser musik apa namanya orkestra gitu tuh, atau musik-musik klasik ya, kayak Beethoven, Sebastian Bach dan sebagainya itu kan kalau kita lihat ya para penikmatnya itu betul-betul pure murni doang, musik doang gitu, nggak yang pakai mabok, nggak pakai joget, nggak pakai yang aneh-aneh gitu istilahnya. Jadi benar-benar berkelas gitu ya kan. Nah, seiring dengan perjalanan waktu musik menjadi semakin berkelas. Berkelas itu artinya dia tidak kecampuran dengan hal-hal yang negatif tadi. Musiknya tetap ada, tapi lebih berkelas. Walaupun musik yang tidak berkelas tetap masih ada juga, yang kayak koplo-koplo, bukan alirannya yang jelek ya, tapi ya gitulah. Kita tahu sendiri kalau udah ada hiburan rakyat yang pakai begadang semalam itu dan nyawer itu kalau saya lihat betul-betul sangat tidak beradab gitu ya, penyanyinya disuruh pakai pakaian semini mungkin lalu ditoel-toel dan diselipin duit gitu kan, betul-betul menghina gitu kan ya. Itu masih ada, masih ada. Nah, makanya ketika kita bicara musik, musik yang kayak gimana dulu nih yang mau kita bilang nggak boleh gitu. Kalau musik dengerin pakai headset gitu istilahnya kan, di dalam mobil misalnya dalam keadaan macet dan sebagainya, daripada bosan jenuh apa udah setelin musik gitu. Musik yang mengalun dengan ya enak lah gitu, yang bukan dari segi liriknya juga tidak jelek gitu, dari segi suasana pagelarannya juga baik gitu misalnya. Ya kan itu kan kita tidak mengatakan bahwa musik itu haram, apalagi ya itu kan cuma rekaman. Begitu dengar azan matiin gitu kan sholat. Begitu mau ngaji matiin gitu. Nah kalau musiknya live nggak bisa, musiknya live nggak bisa. Kalau musiknya live ya yang kalah sholatnya, pengajiannya gitu. Yang kalah ya musiknya. Oh, udah azan nih, matiin. Nah, kan gitu. Ya kan? Tapi kalau musik masih live kayak gitu nggak bisa dihentikan untuk sekedar break sholat apa segala macam, paling jawabannya tanggung ntar dikit lagi paling gitu kan. Nah, oleh karena itulah kita juga tidak bisa mengatakan bahwa musik halal 100%. Nah, kalau musiknya gara-gara musik, misalnya kita ada konser nih Bon Jovi gitu datang ke Indonesia, ke Jakarta di Gelora Bung Karno, terus kita mau nonton gitu, tapi nontonnya datangnya dari jam jam 9 pagi, sholat zuhur lewat, sholat asar lewat, sholat maghrib lewat, ya udah itu haram lah gitu ya.
Tapi haramnya bukan karena pure musiknya sih, haram karena suasana tidak sholatnya, haram karena ya yang nggak benernya lah, itu yang bikin haram tuh di situ sebenarnya. Bukan karena musiknya itu sendiri, gitu kan. Ya termasuk kalau misalnya kayak Soneta Group, wah kan tuh kita karena dikatakan oleh Bang Haji Roma sebagai voice of Muslim gitu kan, suara Islam, dan beliau mengatakan bahwa lagu saya lagu dakwah gitu. Oke lah lagunya lagu dakwah, tapi kalau di satu sudut kampung mana gitu orang dengerin lagu apa namanya Mira Santika gitu, tapi sambil mabok gitu kan, ya haram juga kan gitu. Lagunya Mira Santika, tapi dianya sih pada minum miras gitu kan, pada ngeboat, pada stone, pada fly dan sebagainya. Ya haram dong gitu. Walaupun haramnya bukan musiknya sih sebenarnya, haramnya perilakunya gitu. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa mengatakan bahwa musik otomatis haram atau otomatis halal. Kita harus lihat lagi kayak apa penampakannya, kayak apa ekspresi bentuk musiknya. Kalau dia melanggar semua ketentuan syariat, otomatis ya musiknya jadi haram karena dia penyebabnya gitu kan. Tapi kalau nggak ada yang dilanggar sih gitu, biasa-biasa aja gitu. Walaupun musiknya itu beraliran rada-rada ngerok, rada-rada ngeras gitu, rada-rada yang gedebak-gedebuk lah gitu. Tapi kalau tidak mabok, tidak mengumbar aurat, tidak apa dan sebagainya, terus bagian apanya yang mau dikritisi gitu ya kan? Enggak juga gitu. Memang sih kalau kalangan tradisional, misalnya kayak zaman dulu kan ada Presiden Soekarno, beliau tuh kan anti dengan musik barat, ya musik rock and roll waktu itu kan lagi heboh-hebohnya, zaman Elvis dan seterusnya gitu kan. Nah itu kan memang Bung Karno bilang, wah itu musik komprador itu ngak-ngik-ngok alirannya gitu. Musik itu keroncong gitu. Soekarno bukan anti musik, tapi dia anti barat gitu. Nah maka lagunya lebih pada keroncong gitu-gitulah gitu kan. Atau lagu-lagu Melayu dan sebagainya. Nah jadi kadang-kadang orang anti musik bukan karena agama sih, tapi karena fanatik aliran. Ya di tahun 70-an itu kan grup dangdut sama grup rock kan berantem. Satu sisi Ahmad Albar, satu sisi Rhoma Irama. Itu berantem itu ya kan. Dua aliran besar di Indonesia yang pada berantem. Tapi kemudian akhirnya yang Oma nyanyi rock, Ahmad Albarnya nyanyi dangdut, ya, nyanyi Zakia Zakia gitu, dangdut gitu kan akhirnya. Ternyata itu cuman settingan gitu, dua-duanya sebenarnya cari sensasi aja gitu ya. Kemarin nonton di YouTube-nya Ahmad Albar dan Rhoma Irama ternyata settingan katanya itu ribut antara kedua aliran. Nah, kita sebagai muslim, kita tidak berada pada posisi mengharamkan atau katakanlah mengendorse musik gitu ya, dalam arti mendukung-dukung banget. Kita lihat aja kalau musiknya positif apa segala itu, oke, it's okay, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia mulai sudah merusak, sudah ada zina di situ, sudah ada khamr di situ, sudah ada meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu dan sebagainya, maka ya itu yang harus dihindari. Itu barangkali jamaah sekalian yang dirahmati Allah terkait dengan hukum musik ya. Saya akan akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ada pertanyaan Pak? Terima kasih sebelumnya. Ya, Belum boleh ada yang silakan. bertanya, tapi saya mau mulai bertanya. Tadi ya, kedua hadis yang disebutkan itu masih ambigu ya. Dan juga kan bahwa sebenarnya musik itu gitu ya Pak ya, menyembuhkan gitu, membuat hati tenang dan lain-lain. Tapi kenapa gitu Pak sampai ada perdebatan yang segitu sengitnya dan sampai akhirnya kok lebih menang bahwa musik itu haram dan itu sampai terbawa ke Indonesia gitu. Nah, kalau saya sih merasa Pak, ya saya bukan orang yang gila harus nonton musik, tapi kalau ada musik lumayan gitu ya. Tapi kan kita nggak mungkin nih, saya pergi sama teman saya, dia tetap aja gitu menyalakan Al-Quran gitu Pak, daripada dengerin radio Pak. Jadi dia nyalain Al-Quran terus, tapi kita ngobrol. Sementara ini kan ayat suci ya Pak ya, sebaiknya kita duduk mendengarkan dengan benar pada saat ada orang yang mengaji. Jadi saya malah melihat di satu sisi mereka mengharapkan musik saya, tapi dia justru tidak appreciate gitu dengan si Al-Quran itu sendiri. Nah, bagaimana Pak cara menyikapinya? Saya kalau mau ekstrem, saya pengen langsung pencet aja, saya matiin Pak, kasihan di Quran kita dosa nih dengerin dia sambil ngobrol gitu. Tapi kan kayak kesannya udah lo nebeng, lo matiin lagi gitu kan. Tapi ini yang menjadi fenomenal, terutama di keluarga saya Pak. Jadi ada banyak anak-anak muda yang sekarang mengharamkan
bukan musik ya Pak. Jadi sampai nggak mau datang karena waktu itu di rumah saya ada piano seperti itu. Jadi ini saya rasa bukan fenomena aja Pak, ini satu satu apa namanya masalah bangsa kalau menurut saya Pak, bukan cuma masalah keluarga. Jadi dengan gara-gara musik itu akhirnya kemana-mana. Mungkin waktu zaman kita masih SMA ya Pak ya, secara kita satu SMA gitu ya Pak. Mungkin masalahnya sudah ada cikal bakalnya, tapi tidak separah sekarang. Dan ini akhirnya benar-benar membuat kubu-kubu yang lumayan ekstrim nih Pak, kalau disatukan gitu. Jadi kayak tadi ada Oma Irama dan siapa namanya Ahmad Ahmad Albar Albar. itu justru settingannya. Kalau ini kan nggak perlu disetting Pak, it already happen gitu. Mereka benar-benar perang gitu. Terutama di keluarga kita. Kadang-kadang saya dengerin aja gitu ya, daripada gitu kita pasang lagu, oh jangan haram gitu. Akhirnya yang muda jadi kurang ajar sama yang tua pun juga akhirnya merasa kenapa gue jadi blow on banget sekarang gitu, anak muda ini lebih pintar dari kita gitu. Jadi gimana Pak cara menyikapinya supaya kita jangan sampai habul minanas kita juga salah gitu. Ya, Sekian pada saya, nanti habis ini ada Handi yang ya kalau saya sih melihatnya itu sebagai sebuah fenomena proses. Ya kan saya sendiri juga berada pada gelombang itu juga pada saat itu ya kan. Tapi ya sesuai seiring dengan menuanya semakin matang dan sebagainya, nanti mereka yang pada galak-galak itu lama-lama capek sendiri juga sih pada akhirnya. Tapi ntar dia akan ngalamin oleh anak mudanya digituin lagi dan digituin lagi. Biasa namanya anak muda kan lagi cari sensasi ya. Apa sih yang sekiranya nyakitin orang tua? Nah, itu yang dicari gitu. Kita dulu pernah bandel juga, nyakitin orang tua mulu kerjaan kita. Kira-kira seperti itu. Kalau saya melihatnya lebih kepada fenomena itu sih, keganjenan, kegenitan beragama gitu. Rada-rada ganjen lah, kayak namanya masih perawan ting-ting gitu kan, dicari-cari perhatian, gitu-gitu sebenarnya. Lebih pada fenomena sosial yang itu sebenarnya. Tapi kalau kita ajak duduk bareng, ayo keluarkan hadis, keluarkan ayat juga nggak bisa juga sih sebenarnya. Tapi ya namanya orang lagi cari perhatian, ya dia dengerin aja murotal Quran, padahal oke deh, sekarang kita dengerin Quran. Kira-kira tahu nggak tuh ayat tuh lagi ngomong apa? Kan nggak tahu juga sebenarnya kan. Lu kan cuma action doang, itu gimmick doang dengerin Quran. Emang paham? Nggak juga kan? Kalau emang paham, coba jelasin tuh ayat itu, nggak usah panjang-panjang. Ini satu ayat, oke, tolong jelasin tuh. Kapan ayat itu turun, di mana, dan kepada siapa, dan Allah lagi mau ngomong apa ceritanya tentang ayat itu. Paham nggak? Kalau enggak kan, nah itu kan ente gimmick doang sebenarnya. Cuman biar kelihatan beda gitu kan. Tenang, kenapa? Dulu saya kayak gitu, kayak kamu itu loh. Gitu kan santai aja sebenarnya. Oke. Jadi memang kita istilah kata lebih ngalah gitu yang lebih Ya, tua ya Pak ya. iya. Biarkan mereka melalui proses itu. Nah, Mungkin kita walk away aja supaya nggak ribut gitu ya Pak ya. iya, iya. Ini itu untuk khusus musik nih agak menyimpang sedikit, tapi kurang lebih pertanyaan saya belum terjawab nih Pak. Gimana Apa cara tuh? menghandle mereka? Kalau musik tadi kan kita bisa ya karena dalam lingkungan yang skop kecil nih. Saya Iya. ingin tahu aja bagaimana sebaiknya akidah kita sebagai seorang muslim terhadap muslim lain yang berbeda pendapatnya dengan kita. Ini terjadi pada saat kami lagi menguburkan teman angkatan kami Pak gitu. Jadi suaminya itu alirannya saya nggak tahu bagaimana. Tiba-tiba pada saat pembacaan doa, datanglah seorang anak muda yang menjadi imam pada saat itu untuk memimpin doa. Pada saat itu dia mendeklar gitu bahwa kita itu kalau berdoa harus ngadep ke kiblat gitu Pak. Jadi lagi siang-siang bolong nih semua orang dipaksa untuk ngadep ke kiblat. Saya diam aja gitu karena saya merasa gue dalam keadaan tidur, berdiri atau lari juga kalau mau berdoa aja gitu. Ini kenapa gue harus ngadep ke kiblat rame-rame, dan kebetulan pada saat itu kiblatnya nggak ngebelakangin si kuburan ya Pak. Dia muslim gitu. Jadi pada saat mereka ngebelakangin gitu, jadi ngadepnya semua ke saya Pak gitu Pak. Saya nggak mau balik badan gitu. Saya diam aja karena kuburannya di sana gitu. Nah, Iya. mereka orang-orang itu langsung seperti kayak apa ya, mendiskriminasi saya gitu. Iya. Nah, itu terjadi untuk yang seperti itu, terus untuk si musik, mungkin juga untuk yang kayak kemarin Pak Ustadz cerita tentang apa namanya bank konvensional. Nah, cara kita menyikapinya seperti apa Pak? Sudah tidak berlaku lagi hukum lakum dinukum waliyadin untuk bagian sana gitu, yang terjadi di kita. Jadi gimana kita posisinya ini, Bapak mungkin bisa kasih sedikit apa ya namanya ya, rahasia gitu untuk kita bisa ngadepin itu. Kalau saya pribadi, saya istilahnya ngulik lebih dalam tentang masalah itu. Cuman saya nguliknya bukan di halaman rumah saya doang. Saya main yang agak jauh gitu.
Makanya dulu saya waktu lulus SMA, kuliah di UGM tuh, saya berada pada posisi yang tadi yang bingung gitu kan. Saya harus ngulik nih, nyari info lebih dalam lagi. Nyarinya di mana? Ya nyarinya pasti di perguruan tinggi yang profesional gitu kan. Nah, makanya saya kuliah, ngambil Fakultas Syariah. Jadi dari sana nanti baru dapat perspektif yang lebih dari expert lah gitu. Oh gitu, ya sudahlah. Berarti saya tahu nih posisinya kayak gimana gitu kan. Sehingga saya rada ayem sih ngelihat yang pada kayak gitu-gitu. Oh dia wajar lah, dia anak anak kemarin sore, orang awam dan sebagainya, ya kita bisa jadi maklum gitu. Nah kalau level kita sama dia masih sama, kita bawanya juga pengen bales juga gitu. Jadi kayak gampang naik darah juga gitu kan. Maka kalau saya tuh yang saya alamin adalah saya upgrade ya keilmuan saya gitu, mengupgrade ya. Cuman mengupgrade-nya bukan cuma sekedar ngaji-ngaji ke sono kemari gitu, bukan. Saya kuliah S1, S2, S3 biar saya memang istilahnya ketemu dengan pakar yang memang dia bidangnya gitu, bukan yang katanya-katanya melulu gitu. Udah langsung ke sumber aslinya aja gitu. Nah, kalau ke sumber aslinya malah asik sebenarnya karena wawasan kita jadi tambah luas, jadi tambah ngerti, tambah cerdas dan tambah wise. Poinnya di situ sebenarnya. Terima kasih Pak Oke, ada Ustadz. lagi Bang? Ada Silakan. Handi, silakan Handi. Ya, Pak Andi silakan. Saya Handi belum di ask to unmute. Oke, silakan Handi di unmute. Handi, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, terima kasih Pak Ustadz Sarwat. Ya. Menarik ini pembahasan ini yang memang kayaknya pembahasan yang hampir bertahun-tahun ini nggak pernah selesai nih. Sejak zaman SMA juga masih ada. Kebetulan sama-sama di Rohis dulu ya, betapa kerasnya kita mendapatkan ya tadi indoktrinasi tentang hal-hal seperti itu sehingga kita. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu ya saya juga memahami proses yang namanya proses. Kebetulan setelah kuliah saya masuk ke suatu perguruan tinggi yang ya alhamdulillah dari sisi latar belakang pendidikan Islamnya cukup bagus karena walaupun saya ngambil jurusan yang umum bukan Islam tapi saya mendapatkan pendidikan Islam kurang lebih 9 semester ya 9 semester ya kurang lebih sebegitu dengan berbagai macam baik masalah perbandingan agama, tentang sejarah Islam, kristologi dan itu saya juga dapat. Bahkan kami alhamdulillah ada di lingkungan yang datang dari berbagai pandangan aliran. Persis ada, Muhammadiyah ada, NU ada, bahkan dulu kalau kita kenal yang namanya Arkom juga ada ya. Ya alhamdulillah ya kebetulan juga kami ada di lingkungan seperti di Salman dan yang lain yang membuat pandangan kita lebih luas gitu. Seperti itu. Termasuk dalam hal musik ini. Nah, memang ini cukup menarik. Karena kita sendiri selama ini belum tahu asbabun nuzulnya sendiri seperti apa itu. Di ayat-ayat yang memang asbabun nuzul yang langsung to the point terhadap musik tidak pernah ada satupun. Yang memang ada musik ini terus turunlah satu ayat yang mengatakan itu haram, tidak ada kan. Tadi hanya berupa kiasan aja. Ya, tadi berupa kiasan seperti itu dan kiasan inilah yang diterjemahkan oleh para ulama ya atau para lainnya sahabat yang lain dan sahabat kan melihat dari perilaku dan dari pernyataan-pernyataan Rasulullah seperti itu. Nah, ini yang memang cuman memang ada hal yang menarik. Contoh sejak zaman Rasulullah yang namanya sholat tidak pernah diharamkan. Sholawat ya, padahal Rasulullah datang ke Madinah disambut dengan yang namanya sholawat badar. Dan di sholawat badar itu ada yang namanya musik, tambur, drum, gendang ya. Dan itu dipakai untuk perang, ya untuk memberi semangat. Nah itu yang kadang-kadang saya bilang kok aneh ya. Padahal pada saat-saat Rasulullah itu drum itu untuk memberikan semangat perang itu dipakai dan tidak diharamkan. Rasulullah tidak melarang seperti itu. Walaupun memang ada efeknya lagi ketika kaum kafir di Quraisy di Mekah itu kalau sudah menang itu biasanya lah ada nyanyi-nyanyi lah seperti itu kan untuk merayakan kemenangannya. Itu yang mungkin yang tidak dilakukan oleh Rasulullah seperti itu. Nah, satu lagi pandangan saya tentang musik. Kita kadang-kadang juga
ketika kita mengharap, tapi kita tidak melihat realita yang ada seperti itu. Karena banyak orang yang akhirnya berdakwah pun kan kita memanfaatkan berbagai sarana. Sarana yang paling dekat ke anak muda adalah musik. Karena pengaruh musik terhadap otak, terhadap itu adalah dari suara, irama itu yang memberikan ketenangan ketenangan jiwa lah. Karena itu mempengaruhi alam bawah sadar mereka. Ya, suasana itu, nah itu yang kadang-kadang tidak disadari keluar dari musik. Musik dan ini kan sebenarnya yang lebih kita tangkap hanya menikmati kemerduan dan irama kan, harmoni dari irama itu yang kita nikmati. Dalam membaca Al-Quran pun sekarang berbagai macam nada yang dipakai kan. Artinya itu juga ada musik lagu. Nasyid itu artinya lagu kan. Ya, lagu nasyidarian, nasyid itu lagu, walaupun memang kalau di kita ini bilangnya lagu, ini di Arab dibilangnya nasyid seperti itu kan, hanya perbedaan itu seolah-olah dibilang oh itu yang namanya Islam disebutnya nasyid, padahal itu hanya kata saja yang membedakan. Sana ke Arab pakai kata Arab, kita pakai kata Indonesia kan, seperti itu. Kedua, kita juga pernah gambaran, kita punya nabi yang suaranya merdu. Daud ya, kalau nggak salah. Daud bahkan suka menyanyi juga, bahkan dia diakui paling merdu suaranya. Artinya apa? Suara Daud ini sendiri kan kalau menyanyi apa diharamkan? Daud ini untuk tidak boleh loh. Suara kamu merdu, kamu ini mempengaruhi. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak bisa menempatkan. Di dalam azan pun sebenarnya kan kalau kita bicara bermacam-macam. Ada di Mekah sendiri, di Madinah itu kadang-kadang berbeda irama dan masjid. Bahkan kemarin juara kedua dari Indonesia pun beda suara azan dengan iramanya seperti itu. Itu kan ada nada irama. Nah ini yang bagi saya kadang-kadang bagaimana kita menempatkannya kata halal dan haram. Ada orang yang memang alirannya tadi fatalisme ya. Secara fatal, totalisme, katanya kalau sudah mengandung unsur yang bisa membuat itu haram, maka haramlah secara keseluruhan. Nah ini yang memang kadang-kadang itu menjamur ke anak muda, terutama anak muda yang tidak diberi pemahaman asal usul. Kenapa ada paham ini, ada paham itu, dan ya itu ya dialami kita dulu di SMA mungkin ya Pak Sarwat. Kita langsung gini-gini, kita tidak dulu. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, saya jadi mungkin nanti juga satu saat mereka akan menjalani ada benturan yang mereka menyadarkan mereka mana benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Seperti itu. Itu yang proses dalam bermusik ya. Makanya yang jadi persoalan saya sendiri ini kan kalau saya kembali kata musiknya sendiri itu adalah bagaimana kita yang pengaruh musik itu pengaruh dari nadanya yang mempengaruhi kejiwaan seseorang. Nah sekarang bagaimana mempengaruhi kejiwaan seseorang untuk justru mempertebal iman, bukan menjauhkan. Kalau kita justru mendiamkan, malah akhirnya itu dimanfaatkan ya tadi. Semakin banyak orang yang terbawa oleh musik untuk hal-hal yang tidak baik seperti itu. Nah itu yang bagi saya melihatnya cara pandang seperti itu. Nah, bagaimana Pak Ustadz sendiri kalau saya mengatakan tadi akhirnya juga pada kenyataan nanti akan berproses di kita seperti itu. Itu Pak. Ya, kata kuncinya memang pada proses sih, karena tidak ada yang istilahnya mutlak pasti disepakati, pasti selalu ada perbedaan ya, dan perbedaan itu akan ada terus antara mereka yang menghalalkan dan mengharamkan. Jadi kalau buat kita sih ngelihatnya ya kita santai aja sebagai sebuah proses. Ya ntar juga dia capek sendiri, dia diam sendiri sih pada akhirnya gitu ya. Tinggal masalahnya mental kita kuat nggak menghadapi kritik-kritik yang kadang-kadang suka agak terlalu jauh ya. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga orang tua gitu ya. Baik, ya kalau kita gitu, mungkin karena sudah tahu dari begini-begini ya sudah cukup memaklumi gitu. Iya. Ya, ini karena udah jam 5 juga, mungkin yang lain juga mau segera selesai. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Kita tutup ya bareng-bareng dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima